Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara ketiga di sidang umum PBB esok hari. Dalam pidato nanti, salah satu yang diangkat Presiden Prabowo adalah multiralisme untuk jalan menuju perdamaian. Dan berikut ini, Saudara, laporan dari jurnalis harian Kompas, Laraswati Ardiana Anwar dari New York, Amerika Serikat. Halo pemirsa Kompas TV, saat ini saya masih berada di Kompleks Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Saat ini ada hari Minggu 21 September 2025 pukul 18.25 waktu setempat. Tinggal satu hari menuju sidang Majelis Umum PBB yang akan jatuh pada Senin 22 September 2025. Dan besok Presiden kita Bapak Prabowo Subianto akan melakukan pidato. Tetapi ini bukan di debat umum, dia akan melakukan pidato di sesi khusus untuk membahas mengenai solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Setelah itu, lusa atau Selasa 23 September 2025, Presiden Prabowo akan berpidato di debat umum sidang Majelis Umum PBB. Beliau akan mendapat urutan yang ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku tuan rumah. Di pidato itu isinya belum kita ketahui, tetapi sejauh ini dari bocoran yang kita peroleh dari Kementerian Luar Negeri adalah Presiden Prabowo akan membahas mengenai pentingnya melakukan multilateralisme sebagai solusi untuk berbagai persoalan global, multilateralisme untuk jalan menuju perdamaian, dan juga melakukan reformasi bagaimana multilateralisme itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan membawa warna khas Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB. Seperti apa warna khas Indonesia yang akan dibawa itu kita masih belum bisa tahu karena saat ini masih belum ada petunjuk dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Sekretariat Presiden. Jadi memang benar-benar kita harus menunggu sampai Presiden Prabowo melakukan pidatonya di debat umum PBB hari Selasa tanggal 23 nanti. Untuk sementara itu, di hari ini, hari Minggu, Presiden Prabowo tidak memiliki agenda karena dia melakukan koordinasi internal. Tapi Menteri Luar Negeri Sugiono datang ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menandatangani deklarasi perlindungan pekerja kemanusiaan. Untuk saat itu, demikian perkembangan mengenai sidang Majelis Umum PBB. Saya Laraswati Ardiana Anwar melaporkan dari New York. Menyikapi draft pidato, Presiden Prabowo adalah salah satu elemen penting yang tengah dipersiapkan jelang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Terlebih, Presiden Prabowo akan jadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan waktu yang diberikan hanya 15 menit. Menyuarakan perdamaian dunia disebut jadi salah satu topik dalam pidato Prabowo. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia pun diharapkan bisa menerobos kebuntuan yang terjadi di dalam mencari solusi perdamaian dunia, seperti mendorong kemerdekaan untuk Palestina. Serikat ya di bawah Presiden Trump yang tadinya sangat percaya diri bahwa bisa menyelesaikan, ternyata tidak bisa. Mungkin Bapak Presiden apabila melakukan shuttle diplomacy bisa menyelesaikan permasalahan itu. Demikian juga dorongan agar Palestina bisa dimerdekakan oleh Israel. Tentu kita tidak berhubungan langsung dengan Israel, tetapi melalui jalur pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara lain agar Israel segera menghentikan kekerasan, kekejaman kemanusiaan yang sekarang ini berlangsung di Gaza. Indonesia memang aktif menyuarakan perdamaian dunia termasuk untuk rakyat Gaza Palestina. Bantuan pun terus disalurkan untuk warga Gaza yang hingga kini masih terus digempur tentara Israel. Tak hanya Indonesia, yang terbaru, Inggris akhirnya mengakui negara Palestina. Langkah bersejarah ini dinyatakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meski ditentang Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya ada negara Australia dan Portugal juga sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Ini adalah bagian dari proses untuk mengakhiri konflik di Gaza dan membantu mendorong perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Saat ini sudah lebih dari 150 negara yang sudah mengakui Palestina. Tim Liputan Kompas TV.